Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzi dari program studi Sistem Informasi UPPJ Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kasir restoran sederhana yang saya buat menggunakan bahasa Java di VS Code. Dengan ketentuan diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan, yang dimana aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, yang mana kategorinya ada dua, yaitu makanan dan minuman. Lalu yang kedua ada bagian pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyatakan jumlahnya. Seperti contoh format info pemesanannya, nasi padang sama dengan 2, seperti itu. Lalu yang ketiga ada menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan biaya pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan ditambah biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restorannya juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Seperti ada kondisi pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Dan yang keduanya ada penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan yang keempat, ada bagian mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, dan total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan juga biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, bisa ditampilkan juga informasinya ke dalam struk pembayaran. Bisa dilihat di sini, programnya ini berfungsi untuk membantu proses pemesanan dan perhitungan total pembayaran di restoran secara otomatis. Struktur program ini terdiri dari dua kelas utama, yaitu kelas menu dan kelas main. Kelas menu berisi atribut seperti nama menu, harga, dan kategori, apakah termasuk makanan dan minuman. Sedangkan untuk kelas main merupakan titik utama eksekusi program yang mengatur seluruh alur input, proses, dan outputnya. Lalu pada bagian awal kode, saya mengimport beberapa library, yaitu scanner untuk mengambil input dari pengguna, number format, dan lokal untuk menampilkan format mata uang rupiah. Dan kemudian saya buatkan array berisi 8 objek menu yang terdiri dari 4 makanan dan 4 minuman, lengkap dengan harganya. Seperti yang pertama ada menu nasi goreng dengan harga 25.000 dengan kategori makanan, dilanjut dengan ayam bakar 30.000 kategori makanan, dan sate ayam 28.000, mie goreng 20.000. Dan ada kategori minuman untuk es teh misalnya 8.000 dengan harga. Lalu es jeruk 12.000, kopi hitam 20.000, dan teh tariknya 15.000. Jadi totalnya ada 8 objek menu. Nah, setelah daftar menu bisa ditampilkan, pengguna diminta untuk memilih hingga 4 item dan masukkan jumlah pesanannya. Lalu program akan memproses untuk menghitung total harga setiap item dan menjumlahnya menjadi subtotal. Jika subtotal lebih dari Rp100.000, maka otomatis akan mendapatkan diskon 10%. Selain itu, jika total pembelian di atas 50.000 dan ada pesanan minuman, maka berlaku promo BOGO, yaitu potongan harga untuk satu minuman. Setelah perhitungan diskon dan promo, sistem mendapatkan pajak sebesar 10% serta biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Hasil akhirnya akan ditampilkan dalam bentuk pembayaran yang berisi rincian pesanan, subtotal, diskon, pajak, biaya pelayanan, dan hingga total yang harus dibayar pelanggan. Dengan program ini, proses transaksi di restoran dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa perlu menghitung manual. Oke, kita bisa lihat di sini ada 8 menu pilihan yang dimana ada 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman. Yang ketika kita jalankan akan memunculkan ke 8 menu tersebut. Kita coba dulu. Di sini sebelumnya muncul menu makanan dan minuman. Oke, bisa dilihat di sini ada menu makanannya nasi goreng 25.000, ayam bakar 30.000, sate ayam 28, dan mie goreng 22.000. Lalu menu minuman es teh 8.000, jus 12.000, dan kopi hitam 10.000. Dan juga ada teh tarik satu lagi 15.000, maaf.
Lalu di sini ada komen untuk masukkan nomor menu dan jumlah maksimal 4 item. Masukkan 0 jika tidak ada yang mau dipesan. Untuk pemilihan pertama misalnya saya akan mencoba untuk memesan. Oke, untuk yang pertama kita coba untuk menu nasi goreng. Yang di sini bisa dilihat untuk kodenya kode 1. Jadi kita coba input kode 1. Maka akan muncul perintah berikutnya yaitu jumlah. Kita coba misalnya akan memesan 2. Lalu kita ketik 2. Lalu ada muncul pilihan nomor 2. Jika ingin memesan lagi, kita akan tambah menu makanan kode 3 misalnya, yaitu sate ayam yang berharga 28.000. Kita akan pesan 1 porsi saja, ditambah yang ketiga kita coba pesan jus jeruk dengan kode 6. Kita input angka 6 dan misalnya jumlahnya kita pesan 3. Misal untuk pilihan menu nomor 4, jika tidak ada yang dipesan lagi cukup ketik 0 saja. Maka akan muncul hasilnya sebagai berikut, yang akan memunculkan rinciannya seperti misalnya nasi goreng memesan 2 yang harga satunya 25.000 menjadi 50, sate ayam memesan 1 yang harganya 28.000 dan jus jeruk yang memesan 3 jadi 36.000 totalnya. Lalu ketika tiga-tiganya dijumlah ada subtotal harga 114.000 dan dapat diskon 10% yaitu 11.400 dan promo Bogor 12.000, jadi subtotal setelah promonya menjadi 50.600. Lalu ditambah lagi dengan ada pajak tambahan 10% yaitu 9.060 dan biaya pelanannya 20.000, jadi total pembayarannya menjadi 119.660.000. Kita coba lagi misalnya untuk jika pemesanannya cukup beli 1 saja, misalnya mau beli mie goreng yang kodenya 4 harga 44.000, cukup beli 1 saja. Lalu kode yang nomor 2 nya tidak ada, cukup beli 1 saja, maka akan muncul hasilnya seperti berikut. Mie goreng 1 yang harganya 22.000 maka subtotalnya 22.000, subtotal setelah promo 22.000. Nah, bisa dilihat di sini untuk promo diskon 10% dan promo Bogornya tidak muncul karena hanya cukup beli 1 item aja yang dimana harganya di bawah dari 50 dan 100.000. Lalu ada tambahan pajak 10% yaitu 2.200 dan biaya pelayanan 20.000, jadi total pembayarannya 44.200. Ataupun misalnya jika belinya ada 2 item yang sama, misalnya untuk yang item pertama beli ayam goreng beli 3, lalu di pilihan nomor 2 nya misalnya sama juga beli ayam goreng juga tapi kuantitasnya misalnya tambah 4. Untuk minumannya tidak perlu, kita fokus ke untuk jika kategorinya sama maka di sini akan muncul ayam bakar 3 dan ayam bakarnya 4, jadi semuanya ada 7, 50 sama 120 jadi 10.000 dengan diskon 10% 21.000. Dan di sini juga tidak ada promo Bogo karena kita tidak memesan minuman, jadi untuk itunya tidak muncul. Setelah semuanya muncul juga diskon, subtotal, pajak dan biaya pelangganan dan juga total pembayarannya sudah muncul. Maka untuk sistemnya sudah bisa berjalan dengan baik, cukup baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan baik dari isi maupun penyampaian yang saya bawakan. Dan terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.